Panasonic Award ke-18, kategori Host News and Information Talk Show, Karni Ilyas. Kategori Berita, Kabar Petang. Kategori Investigasi dan Majalah Berita, Menyingkap Tabir. Telusur. Kirim kategori Host News Program, Brigita Manohara. Kategori Special Event, Damai Indonesiaku. Kategori Talk Show Berita dan Informasi, Indonesia Lawyers Club. Apa kabar Indonesia Malam? Meja Bundar. Kirim SMS dan Twitter Anda untuk TV One. Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema Menpora versus PSSI. Sepak bola kita mati suri. Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita ketemu di acara yang 3 pekan terakhir ini begitu ramainya. Menpora versus PSSI. Rame dan menyedihkan juga karena sepak bola kita saat ini mati suri. Malam ini kita mau berdiskusi, mau mengetahui agar publik juga tahu apa sesungguhnya yang terjadi dan mungkinkah kita akan dihukum oleh FIFA atau kita masih punya jalan lain. Kalau kita dihukum sama FIFA, akibatnya akan seperti apa? Itu yang kita ingin dapatkan dari narasumber yang hadir malam ini. Tapi sebelum diskusi, kita ingin mendengar penampilan dari Acapella Penta Boys. Aku ingin jiwa raga ini selaras dan benar. Aku ingin jemariku ini menuliskan garis malu. Berkibarlah selalu bendera negeriku menghias langit biru. Oh Indonesiaku, tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam darah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Biar saja ku tak seindah matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar,
tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu ya. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku kan selalu menjagamu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku kan selalu menjagamu. Yeah. Ku kan selalu menjagamu. Ku kan selalu menjagamu. Merah putih ku kan menjagamu. Daku ingin jiwa raga ini selaras dan kerukunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Pemirsa, duka sepak bola adalah duka seluruh rakyat Indonesia. Dia tidak hanya menyebabkan para pemain bola kehilangan pekerjaan, bibit-bibit yang baru tumbuh dan baru direkrut mungkin di klub-klub atau klub-klub yang ada di Indonesia. Sekarang tidak jelas nasibnya. Ada yang udah balik ke kampungnya, ada pelatih yang juga udah mundur dari klubnya. Dan tidak hanya kalangan pemain bola yang kehilangan, tapi seluruh rakyat. Karena bola lah tontonan paling murah dan paling populer bagi rakyat Indonesia. Dan hampir tidak ada rakyat Indonesia yang tidak mencintai bola. Bola pula jadi identitas, kebanggaan suatu daerah, dan bahkan kebanggaan nasional ketika timnasnya bertanding. Biar tidak menang, tapi antusias ketika timnas bertanding. Itu luar biasa. Jalanan bisa sepi, semua orang ada di depan televisi, walaupun ujungnya melihat kekalahan demi kekalahan, tapi mereka bahagia dengan tontonan yang disaksikan. Karena itu
saya katakan duka dari sepak bola adalah duka seluruh rakyat Indonesia. Sebelum saya menanya narasumber, saya mau menayangkan lebih dulu wawancara dengan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla 2 hari yang lalu dalam rangka diskusi ini, karena beliau tidak sempat datang pada malam ini. Saya persilakan. Selanjutnya saya mau panggil Pak JK aja, lebih akrab. Pak JK, kemungkinan kita mengangkat bola ini. Nah, saya mau tanya pendapat Bapak, karena Bapak itu dulu katanya bukan hanya pecandu bola, tapi pengurus PSM Makassar. Saya nggak tahu zaman siapa itu. Oh, zaman tahun 60-an, saya ketua PSM Makassar Utama selama 10 tahun. 10 tahun? Ya pasti Bapak juga mengikuti apa perkembangan yang terjadi sekarang. Saya mengikuti 4 ketua PSSI. Sejak zaman Pak Badosono, Kardono, Pak Sadiki, dan Azorana. Saya ini bergaul dengan 4 ketua itu, pengurus bola bersama-sama, baik lokal maupun nasional. Bagaimana Bapak melihat kejadian sekarang? Pengurus PSSI-nya terpilih Lanyala, oke lah, banyak yang tidak setuju, tapi kemudian tindakan yang dilakukan pembekuan PSSI dan bahkan rekomendasi untuk pertandingan oleh Liga tidak di daerah-daerah dilarang Polda lah. Terus akibatnya yang kita sayangkan sekarang ini atau publik sayangkan, kan masyarakat itu tidak bisa lagi menonton pertama. Kedua, banyak generasi muda kita Pak yang dari kecil itu kerjanya itu latihan bola saja Pak, sampai sekolah pun ditinggal. Nah sekarang ketika mereka remaja, tempat mereka bertanding dibekukan. Ya ini memang terus terangnya bahwa kalau kita bicara sepak bola, kadang-kadang juga kita ini terima kalau ditanya di Indonesia itu olahraga yang populer apa? Ya, sepak bola. Tapi kita tidak pernah punya prestasi sepak bola. Prestasi kita yang tertinggi itu 60 tahun lalu, ya. Pada saat PSSI Indonesia menahan Uni Soviet 0-0, itu saya bicara selama 60 tahun. Bayangkan itu pun masih India Belanda kali. Sudah merdeka, bukan adanya nama kesebelasan. Saya bilang gini, sekiranya kita menang waktu itu, barangkali hal itu dibanggakan satu abad. Seri aja kita bangga sampai nah, artinya apa? Dia ingin mengatakan bahwa bagaimana sepak bola yang merupakan kebanggaan, popularitas yang tertinggi masyarakat ini betul diatur dengan baik. Ya sebagai orang yang pengurus bola, saya tentu juga merasa bagaimana sulitnya pengurus bola itu. Karena itu berbagai-bagai orang telah menjadi ketua PSSI, bahwa dia bilang tidak banyak berhasil, dia banyak gagal daripada berhasilnya, ya terkecuali tentu pada zaman Pak Maladi waktu itu ya, atau beberapa yang Maladi itu jawabannya Pak Bung Karno. Bung Karno ya. Nah, apa terjadi sekarang? Memang pemilihan PSSI ya kita tidak bisa melihat orang, pasti melihat orang ada pengaruhnya. Tapi apakah dipilih secara benar atau tidak? Ya, memang demokrasi tidak selalu menghasilkan apa yang tidak kita inginkan. Itu demokrasi. Ya, itu bagaimana? Nah, jadi Lanyala terpilih secara demokratis. Ya kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi karena kita orang dari luar. Tapi itulah. Nah, bahwa kemudian diubarkan, walaupun yang merupakan menteri, saya wakil presiden, tentu saya juga menyayangkan. Dan saya menyatakan itu sebelum ini bahwa jangan dilakukan begitu, karena bisa berakibat setidak-tidaknya menghabiskan waktu kita. Mengurus itu sesuatu yang banyak hal yang lebih penting menjadi perhatian, dan itu kalau namanya membina ya tidak berarti menghukum kan, bahwa memang apabila ada sesuatu perlu diperingati ya pasti, tapi tidak dengan cara seperti sekarang ini yang menyebabkan kemandekan totalnya. Kemudian berapa kerugian kemandekan, berapa apatisme yang terjadi di orang bola akibat masalah ini. Jadi ya ini kita sayangkan, tapi ya sudah berjalan. Jadi biarlah diselesaikan, dan nanti akibatnya tentu ada. Nah, kita mudah-mudahan tidak separah apa yang
dibayangkan itu. Contohnya diskors kalau FIFA contohnya menyebabkan Indonesia tidak bisa ikut kemana-mana. Jangan lupa, sepak bola olahraga pertandingan. Olahraga pertandingan harus ada lawan. Kalau atletik pelatihan di sini berprestasi tak perlu ada lawan, tidak tahu bahwa kita yang terbaik dengan kekuatan hebat. Pertandingan kalau kita tidak bisa melawan siapa-siapa, ya gimana? Ya bukan hanya itu, SEA Games juga kita. Itulah pertandingan. Asian Games mungkin nggak bisa diadakan di Indonesia. Ya untuk sepak bolanya. Kalau sepak bola nggak ada, IOC pasti nggak mau ada. Itu bisa saja, tapi karena kalau SEA Games karena 30 cabang olahraga yang lain kan. Iya. Tapi tanpa sepak bola sepertinya tanpa garam. Ya, tanpa mahkota. Mahkota. Ya ini yang bagi orang awam lah, saya sendiri nggak begitu paham pertempuran mereka. Tapi bagi orang awam itu pemerintah itu sebagai pembina, kok sekarang jauh sekali sampai membekukan, menyebabkan stuck. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa ini perlu dikoreksi juga pemerintah dalam hal ini, caranya khususnya katakanlah Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dikoreksi juga supaya jangan terulang cara-cara seperti ini. Baik, Bapak tadi lebih berbicara tentang tidak ada prestasi. Ada satu hal, Pak. Sekarang ini diklat yang dulu pernah ada, itu banyak loh menghasilkan, Pak. Yayu Basuki dari sana. Kemudian belum takis. Iya, tapi sekolah-sekolah kayak Ragunan dulu di Bakas. Di Balaraga memang punya rencana di Ambalang, Pak. Kalau saya nggak setuju itu. Saya lebih setuju ada di Makassar, ada di Medan, ada di Jakarta, ada di daerah-daerah potensial lah. Sentralisasi. Di cabang olahraga ini jadi mandek dan itu kan bisa dari APBN. Sekarang klub yang ada di klubnya itu cuma Jarum. Yang lain sudah bubar. Nah, sehingga artinya memang yang jadi pemain sekarang mungkin bukan orang yang berbakat jadi pemain, mungkin udah aja karena dia udah putus sekolah, gak ada kerjaan, dia latihan, tapi yang berbakat justru tidak terlatih untuk jadi pemain yang top. Kalau bicara sepak bola dan olahraga lainnya, tentu kalau kita ada waktu yang panjang, begini sepak bola sebenarnya bukan hanya tanggung jawab PSSI, tanggung jawab Menteri Pemuda, bukan. Tanggung jawab kita semuanya lah. Begini. Apa itu sepak bola? Sepak bola ialah permainan yang dilaksanakan 90 menit oleh 22 pemain dengan satu bola. Ya. Kalau itu dirumuskan, artinya dirata-ratakan 22 orang itu dalam 90 menit. Berapa lama dia pegang bola, kuasai bola? Tidak lebih daripada 3,5 menit rata-rata. Artinya kemana mereka selama di luar 94 menit itu? Ya lari sambil berpikir. Nah, lari sambil berpikir untuk dia tidak bola di mana bola akan terjadi. Artinya seperti dia kan, di mana anak-anak latihan lagi lari, main bola, cari-cari sembunyi-sembunyi, kan itu asalnya di situ kan. Atau atletik, minta maaf hampir kurang karena tidak ada sarana hijau lapangan bola ya. Jadi memang susah timbulnya prestasi bola di kota-kota yang seperti itu kan. Itu bahwa pembinaan itu harus di daerah yang punya potensi. Iya, yang potensi luas apa dan sebagainya. Kenapa dulu harapan kita contohnya Papua? Kenapa pemain bola banyak di Afrika? Karena dia berasal dari daerah-daerah yang mungkin terpencil, yang pergi sekolah harus jalan kaki atau lari atau jalan bebas. Ini kita perlu kembali berpikir. Kalau hanya sekolah bola, asalnya dari mana? Dan sekolah bola berapa yang bisa ditampung? Bukan tidak banyak. Jadi di samping perlu lapangan bola juga perlu lapangan bola. Nah, tapi ya ini masalah kita semua yang kita harus kembali. Nah, pemerintah saja
tentu sebagai wakil pemerintah tentu bertanggung jawab pada hal itu. Pak, apa petunjuk Bapak kepada Menpora kemelut yang terjadi sekarang? Ya pertama di sepak olahraga apapun itu intinya suatu kegembiraan, suatu usaha keras, suatu kebersamaan solidaritas, suatu kompetisi. Kalau olahraga selalu diselesaikan dengan kemarahan, dengan permusuhan, ya semangat bisa hilang. Itu yang pertama. Jadi selalu selesaikan persaudaraan. Karena itulah maka selalu yang jujur disebut sportif. Karena itu semangat olahraga selalu kejujuran, sportivitas. Artinya kalau penyelesaiannya di luar sportivitas, ya kita keluar daripada suasana keolahragaan. Atau ideologi olahraga sendiri. Ya, itu. Baik, Pak JK, mudah-mudahan nggak bosan wawancara sama kita. Pasti tidak. Lain kali mungkin saya datang lagi. Karena waktu terbatas. Ya. Ada lagi yang mau wawancara Bapak. Ya. Terima kasih. Oke, Selamat terima malam. kasih. Ya. Pemirsa, kita mulai diskusi kita. Baik, kita mulai diskusi kita dengan sahabat lama, dulunya di Menteri Kominfo, sekarang tukar seragam menjadi Menpora, Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, udah dengar tadi wawancara kita dengan Pak Yusuf Kalla? Ya, betul. Apa tanggapan Pak Gatot? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Wapres itu hal yang sangat bagus, perlu kami apresiasi. Ini kami tidak lip service, jujur. Karena bagaimanapun juga kami adalah bagian dari, apalagi Menteri bagian dari pembantu Presiden. Dan Pak Wapres adalah sebagai Wakil Presiden, sebagai pembantu Presiden langsung. Poin yang ingin kami sampaikan adalah apapun yang disampaikan oleh Pak Wapres, itu betul. Apalagi poin terakhir kalau boleh saya quote, yaitu tadi katakan bola itu ada sebagai tidak hanya entertainment, tapi juga nuansa hiburan dan lain sebagainya gitu. Dan tentu saja hak beliau juga untuk melakukan kritik arahan kepada Menpora. Nah, yang dilakukan oleh Menpora itu sesungguhnya dalam konteks yang masih dalam koridor undang-undang itu sendiri. Jadi nggak mungkinlah seorang Menpora itu meng-create peraturan itu sendiri, kecuali mengacu kepada undang-undang yang disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Ada juga breakdown-nya atau turunannya yang disebut dengan PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Langsung saya jump to the point. Apa yang menjadi geger-geger sekarang tentang sepak bola, tentu saja nggak mungkin tanpa sebab akibat. Iyalah. Kalau tadi disebutkan oleh Bang Karni, tadi menarik, bagus, saya salut apa yang disampaikan Bang Karni, bahwa olahraga ini khususnya sepak bola ini sudah menjadi rohnya bangsa Indonesia, bahkan juga internasional. Pernah bahkan ada cerita, mohon untuk dikoreksi lebih lanjut, suatu saat ada sejumlah Piala Dunia, event Piala Dunia, kalau boleh itu astronot nonton dari angkasa, itu seakan-akan kayak pestanya yang paling besar bagi manusia di sini. Poin yang ingin kami sampaikan adalah multiplier effect yang disampaikan Bang Karni pun juga sudah kita pertimbangkan. Sehingga pada saat Menpora itu membuat keputusan Menpora tanggal 17 April tentang kegiatan keolahragaan PSSI yang tidak diakui, kalau media menyebutnya sebagai pembekuan, itu juga pasti kami harus merangkai ke belakang. Apa sebabnya? Kok ujuk-ujuk itu muncul seperti itu? Ada yang kita kenal seperti SP1, surat peringatan pertama, ada surat peringatan kedua, ada surat peringatan ketiga. Dan di situ dalam konteks itu apa yang kami lakukan adalah lagi-lagi mengacu pada peraturan yang ada. Nah, hal yang lain yang kami lakukan untuk ini kan tidak semata-mata kalau orang mungkin mengatakan atau rekan-rekan dari seberang di PSSI mengatakan ini yang salah Arema dan Persebaya, kenapa kok seakan-akan kayak mau cari tikus tapi dibakar itu rumahnya? Enggak betul. Ini semua itu pasti ada entry point-nya. Ada orang mengatakan kalau di politik ada kasus bellinya. Nah, kalau seandainya di SP1 yang kami kirimkan tanggal 8 April
kemudian dilanjutkan SP2, SP3, itu tidak diapekan oleh pengurus PSSI, cerita akan lain. Tapi ternyata jawabannya adalah yang ditanya, yang di-request adalah kenapa PSSI membiarkan 2 klub itu yang belum dapat rekomendasi dari BOPI, tempatnya Pak Nur Rahman yang duduk sebelah kanan saya, tanggal 4 dan 5 itu dibiarkan bermain, dan the next-nya itu apa yang harus dilakukan oleh PSSI? Tidak dijawab saat itu. Yang terjadi adalah jawabannya clear, satu, bahwa untuk sementara kompetisi dihentikan, dan yang kedua adalah bahwa masalah tersebut akan dibawa nanti dibicarakan pasca KLB Surabaya. Nah sekarang saya langsung lari kepada kondisi yang sekarang. Orang heboh, kami di demo dan sebagainya, kami wajar. Kami tidak melakukan resistensi, poinnya adalah kompetisi berhenti. Dan itu pun bukan kami yang menghentikan. Exco PSSI, sekali lagi, Exco PSSI tanggal 2 Mei mendeklar jelas first major. Sehingga kami sebelum itu bahkan sudah tanggal 27 April sudah mengumpulkan 18 klub, kemudian CEO PT Liga, setelah itu tanggal 30 April kirim surat kepada PT Liga, poinnya adalah ini kompetisi harus jalan. Sehingga hal tersebutlah yang harus perlu dipahami oleh publik, jangan semata-mata kami saja yang salah, karena semua itu kalau potretnya gede, komprehensif, kita akan melihat dengan angle yang positif juga. Gitu. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Pak JK itu suatu hal yang wajar dia sampaikan. Gitu. Baik Pak, tapi bukankah mereka bilang post mayor karena dari Kemenpora dan dari BOPI sendiri ada edaran ke polda-polda agar tidak diberikan pengamanan, tidak difasilitasi. Artinya memang mereka tidak bisa melakukan. Saya balik bertanya kalau boleh saya sebagai presenter acara ini, force major apa terminologinya Bang Karni? Darurat. Apa alasannya? Ya alasannya dia nggak bisa melakukan kalau tidak ada pengamanan, tidak ada fasilitas dari Pemda, kan itu alasan mereka. Baik, itu saya kira tidak semudah itu. Kita meskipun saya bukan seorang sarjana hukum, Bang Karni lah yang saya hormati. Force major di terminologi apapun tidak sesimpel itu. Kita lihat misalnya terminologi tentang force major mulai dari karena kondisi kahar, karena bencana alam, karena kondisi perang, karena sesuatu yang beyond our capacity. Atau mau lari kemana? Mau ke KUHAP? Ada di pasal 1244, pasal 1245. Di situ disebutkan tentang dispute antara debitur dan kreditur. Jadi poinnya ini masih dilakukan, buktinya mereka masih bisa melakukan petun dan lain sebagainya. Jadi ini bukan sesuatu yang kondisi kahar gitu. Meskipun itu hak dari Exco, seperti yang disebut di pasal 85 dari Statuta PSSI, gitu Bang Karni. Ya, dalam bisnis 1244 itu KUA perdata Pak, ya, betul. Bukan pidana. Ya, tapi apa mau artinya enggak, apapun mau lari kemana-mana. Ya. Meluruskan aja. Artinya post mayor untuk sebuah ikatan bisnis memang seperti itu Pak. Tapi post mayor untuk kasus seperti PSSI, begitu dia tidak mungkin melakukan pertandingan, ya namanya post mayor atau kalau bahasa Belandanya operma Pak. Kita rehat dulu sejenak dulu. Pemirsa, kita masih bersama ALC. Bola kaki itu seperti kehidupan, membutuhkan ketekunan, kesabaran, kerja keras, pengorbanan, dedikasi, dan dihormati atas otoritas. Kata Vince Lombardi, pemain dan pelatih Amerika. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Deo,
PSSI ya menurut berita yang saya baca memang 2 kali dapat SP lah. 3 kali. 3 kali ya. Dan kemudian, tapi apakah dengan pembekuan itu satu keputusan yang tepat menurut Pak Deo? Karena akibat dari pembekuan itu kan seperti kita udah bicarakan tadi. Sampai-sampai pertandingan tidak jalan juga. Silakan. Baik, terima kasih Pak Karni. Ini pertanyaan yang menarik ya. Tentu saja kami tidak kemudian tiba-tiba memutuskan pembekuan. Meskipun saya tadi mengatakan bahasa yang diatur di dalam PP nomor 16 tahun 2007 adalah kegiatan keolahragaan yang tidak diakui. Ya beda-beda tipis lah artinya. Nah kenapa kok kemudian tiba-tiba? Kalau boleh saya rentet sedikit gitu. Tadi sebetulnya sekilas sudah saya sampaikan. Kalau kemudian via PSSI itu tidak abai terhadap peringatan kami, baik SP1, SP2, SP3, itu kemudian tidak akan terjadi seperti ini. Jujur kami sampaikan, baik Pak Imam Nahrawi maupun kami di jajaran Kemenpora pun juga terkejut. Harapannya waktu itu semuanya bisa berjalan mulus dan kemudian mereka tidak abai. Apa dampaknya pasca itu? Terasa. Sehingga ketika orang wartawan mempertanyakan mana tim transisi yang dijanjikan oleh Kemenpora. Beda seandainya kemudian by design sudah disebut misalnya 17 April, memang betul waktu itu 17 April sudah disahkan oleh Pak Menteri, kemudian tanggal 20 April yang jatuh hari Senin, Pak Menpora dengan gagahnya mengatakan ini transisi, tim transisi, terdiri dari bla bla bla. Yang terjadi kami juga terkejut, kaget. Akibatnya kemudian mundur sampai 3 minggu. Baru diumumkan kemarin hari Jumat yang lalu tim transisi yang terdiri dari beberapa tokoh yang ada. Poin yang ingin kami sampaikan kembali kepada pertanyaan Bang Karni adalah semua itu ada sebab akibat. Dan kembali kepada peraturan disebutkan di dalam PP nomor 16 tahun 2007 khususnya di pasal 121. Di situ disebutkan kalau terjadi pelanggaran kegiatan keolahragaan tidak menyebut sepak bola. Kegiatan keolahragaan dalam lingkup nasional itu yang berhak memberikan sanksi adalah menteri. Menteri dalam hal ini menteri terkait adalah Menpora. 1. Yang kedua disebutkan di pasal berikutnya 122. Sanksinya terdiri dari apa saja dan sanksi terhadap pelanggaran apa saja. Mungkin rekan-rekan di PSSI juga sering mengatakan ini tidak langsung terkaitan, ini terkait langsung. Mulai dari level yang paling rendah yaitu peringatan tertulis. Sampai kemudian misalnya pencabutan izin. PSSI tidak ada lisensi dari kami. Sampai yang paling berat adalah tentang tadi disebutkan kegiatan keolahragaan tidak diakui. Nah, yang sanksi yang paling berat itu sudah disebutkan pada saat SP1 itu ditandatangani pada tanggal 8 April. Jadi lagi-lagi ini bukan mendadak begitu saja Bang Karni. Baik Pak, tapi kalau kita baca pula peringatan dari Federasi Internasional FIFA, dia kasih kita deadline sampai tanggal 29. Bagaimana menurut Pak Menteri, dalam hal ini Bapak mewakili Pak Menteri Pemuda Olahraga, kita menyikapi ini? Apakah kita akan menerima saja? Enggak, itu kalau menerima sama aja kita give up in despair. Ya. Kita menyerah begitu saja. Kami akui Pak Lanyala waktu itu datang ke Kemenpora membawa surat yang dari FIFA kepada PSSI. Kemudian di artikel terakhir disebutkan, ada menyebutkan ini surat mohon disampaikan kepada Menpora dan KONI. Kami menyikapi masalah ultimatum tanggal 27 Mei itu dengan sangat serius. Meskipun kami sudah kirim surat, pertama dari Kemenpora kepada KONI itu tanggal tanggal 26 Februari. Karena awalnya waktu itu ada korespondensi dari PSSI, dari Pak Joko Driono kepada FIFA yang diterima Jeremy Falke, kemudian dijawab hari itu juga. Kami tidak dapat tembusan, kami hanya dapat kopi yang beredar di luar. Nah kemudian kami kirimkan, kami ingin memberikan gambaran yang gede kepada FIFA. Ini loh FIFA, inilah Om Blatter, ini Om Jeremy, yang sesungguhnya terjadi adalah seperti ini. Kemudian berikutnya, kejadian tanggal 1 April pada saat Bobby mengumumkan tentang hanya 16 klub yang boleh bermain, karena 2 itu belum dapat rekomendasi. Tanggal 2 April kami kirim surat kepada 4 lembaga, 1 kepada Presiden, 2 kepada Pak Wapres, 3 kepada
kepolisian, dan yang terakhir kepada FIFA lagi. Kemudian geger-geger tanggal 10 April ada surat dari FIFA. Poinnya ringkas cerita, kami sudah berusaha menjelaskan secara konkret. Nah, kalau nanti terkait dengan 29 Mei, kami pun juga nanti akan menjelaskan kondisi apa yang ada. Kami tidak ingin banning atau sanksi itu terjadi. Bahkan nanti Menteri akan mengirimkan tim ke sana. Tetapi in case, saya harus jujur, telling the truth kesempatan ini. Kalau in case misalnya terjadi banning, itu bukan berarti nightmare, bukan berarti kiamat bagi persepak bola di Indonesia saja, meskipun itu tidak kita kehendaki, gitu. Terima kasih. Baik, ada satu yang kepingin juga saya tanyakan. Kenapa pembekuan istilah pers? Tadi istilah Menpora beda. Itu jatuh sehari setelah Lanyala terpilih. Sebelum, ya sehari sebelum. Itu by mistake, ya. Artinya by mistake itu kebetulan. Fortunately, ya. Jadi diatur yang di dalam undang-undang itu SP itu sesungguhnya hanya satu. SP, surat peringatan. Tetapi kan tadi disampaikan oleh Pak JK, sangat clear, kita dukung apa yang disampaikan Pak JK, harus ada unsur pembinaan dari pemerintah. Kami masih beri kesempatan, ada kemudian SP2, SP3 seperti itu. Poinnya adalah kami masih berprasangka positif pada PSSI saat itu, agar betul-betul ini diindahkan dengan baik, gitu. Jadi itu soal waktu tadi kebetulan, bukan karena Menpora memang gak suka Lanyala. Nggak ada alasan seperti itu. Gitu. Saya dengar ada persaingan waktu pemilihan gubernur juga, Lanyala di pihak mana, yang Pak Menpora di mana? Saya tidak tahu. Saya kira itu perlu nanti diselesaikan dalam arbitrasi, dalam dispute antara Pak Nyala dengan Pak Iman Nahrawi gitu. Okay. Kami tidak bicara tentang masalah pribadi. Tadi kan sudah disampaikan, acara ini tidak untuk kita menjudge, memblame pribadi per pribadi. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Lanyala, apa tanggapannya? Terima kasih. Yang jelas bagi saya, surat pembekuan ini saya anggap belum waktunya kalau memang harus dibekukan. Karena apa? Surat pembekuan itu tanggal 17. Sedangkan saya terpilih tanggal 18. Jadi yang dibekukan itu sebetulnya kepengurusan yang lama. Saya kepengurusan yang baru. Jadi saya anggap ini nggak mengenal. Tadi yang disambung oleh Pak Gatot mengatakan bahwa force majeure, memang kita ESCO memutuskan pada saat itu karena keadaan yang terpaksa, karena kita tidak bisa memainkan klub-klub, akhirnya kita force majeure kan. Karena apa kita harus force majeure kan? Karena jangan dilihat dari satu sisi saja, kita juga, saya sebagai ketua umum PSSI harus memikirkan bagaimana nasibnya klub, bagaimana juga nasibnya pemain. Sehingga kita tidak bisa menjalankan kompetisi pada saat yang lalu. Kita sudah bisa menjalankan 2-3 kali kompetisi klub bermain. Karena pada saat itu polisi tidak memberikan izin, tapi kita tidak dilarang. Masih kita diberi pengamanan. Tapi setelah surat Menpora yang mengintervensi kepada kepolisian, yang berbunyi bahwa jangan diberikan izin, ini semua seluruh Indonesia, dari Polda-Polda pun juga tidak bisa memberi izin, padahal pemain klub-klub yang bermain pada saat itu, contohnya saja, Persija, dia datang ke Persipura, kemudian Persiba datang ke Surabaya, PBR datang ke Malang, semua ini sudah datang, tapi karena tidak dapat izin dari polisi, akhirnya kita tidak bisa main. Dan ini kalau berlanjut terus, yang setengah mati adalah klub. Karena apa? Klub dia punya kontrak kepada sponsor, punya kontrak kepada pemain, sehingga kalau sampai ini terus bergantungan seperti ini, akhirnya kita, para ESCO memutuskan, satu-satunya jalan ini harus di force majeure. Itu, jadi kalau Pak Gatot tadi mengatakan, di force majeure oleh PSSI, betul. Tapi dampaknya karena apa? Karena yang dilakukan oleh Menpora.
Kemudian kita tidak usah bicara ke belakang lagi. Saya mau bicara ke depan. Pak Menpora sudah tahu bahwa tanggal 29 Mei kalau sampai surat pembekuan itu tidak dicabut, berarti Indonesia disuspend. Ini yang kita tidak inginkan. Kalau sampai ini terjadi, berarti Pak Menpora mengizinkan Indonesia disuspend. Kita sebagai PSSI sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga supaya jangan sampai disuspend. Itu bisa kita buktikan. Ini dari Menpora mengatakan bahwa kita dibekukan, tapi tanggung jawab daripada Menpora menelantarkan timnas-timnas yang ada tidak ada. Justru timnas-timnas yang ada justru dari PSSI yang menjalankan. Contohnya saja, kita mengirim timnas wanita, sepak bola wanita dari PSSI, kemudian kita menjalankan timnas U16, timnas U23, U19, sampai detik ini kita masih jalankan. Gak ada yang dari Menpora. Baik, ya mungkin saya agak ke sana. Tapi kenapa PSSI tidak sama sekali menanggapi SP1, SP2 yang minta supaya 2 kesebelasan tidak diloloskan? Jadi begini, awal mula yang dipermasalahkan oleh Bopi itu pertama ada 6 klub. Di situ tidak termasuk Persibaya. Kemudian detik terakhir ada 7 klub termasuk Persibaya. Yang dimasalahkan akhirnya 2 klub, tinggal Arema dan Persibaya. Kami dari PSSI ini tahu persis klub-klub yang sudah di ISL ini sudah berjalan sejak tahun 2013, 2014 menuju ke 2015. Pada saat di 2013 itu sudah jelas-jelas sekali hasil kongres yang pada saat di Borobudur mengatakan bahwa Persibaya 27, kemudian Arema IPL ini bukan anggota PSSI. Lah, yang mau dimasukkan oleh Bopi ini yang Persibaya 27 disuruh gabung dengan Persibaya Surabaya. Bagaimana mau? Ya tapi dia belum bilang itu, dia hanya bilang yang 2 ini nggak boleh masuk. Justru itu, tidak boleh masuk, alasannya apa? Alasannya karena masih dualisme, padahal Persibaya ini tidak dualisme. Dicari-cari. Itu bisa kita buktikan karena saya sendiri tahu persis. Saya dulu dipecat gara-gara Persibaya Surabaya, gara-gara Persibaya 27 tidak pernah ikut kompetisi mulai dari divisi 3, divisi 2, divisi dia langsung ujuk-ujuk di kasta tertinggi. Pada saat itu zamannya Pak Johar saya protes, akhirnya saya dipecat keluar dari PSSI, kemudian saya membentuk KPSI. Ingat sekali saya, dan saya pernah ke sini. Kenapa bukannya argumen ini dibawa ke Bopi sehingga tidak terjadi vonis dari Menpora? Sudah, ini juga sudah dibawa ke DPR. DPR sudah memberikan solusi. Solusinya jelas pada saat itu ini disuruh selesaikan lah. Urusan klub diselesaikan oleh Liga, dikasih batas waktu kalau tidak salah 1 putaran. Kalau sampai 1 putaran ini tidak selesai, berarti dia tidak boleh meneruskan. Itu sudah ada dari DPR, Komisi 10. Tapi pada hari ini tanda tangan kesepakatan itu, besoknya sudah berubah lagi dari Bopi. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi berjudul Menpora versus PSSI, sepak bola kita mati suri. Sekarang saya mau ke Pak Nur Rahman, Ketua Umum Bopi. Ya, luar biasa. Pak Nur. Ya, Pak. Apa kesalahan PSSI itu dilihat dari kacamata Bopi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bukan pada porsi kami untuk menilai kesalahannya PSSI.
sebagai BOPI ya. Kami BOPI ini sebenarnya bertugas untuk membina, mengembangkan, mengendalikan, mengawasi olahraga profesional. Bukan hanya bola tapi juga cabang-cabang olahraga yang lain. Ya. Jadi dilihat dari sisi ajas kesetaraan, kami ini sebenarnya lebih bermitra dengan Bung Lanyala. Pak Joko Dri. Joko. Pak Lanyala terlalu tinggi buat saya gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya menilai beliau takut nanti malah kurang pas ya. Jadi kalau bisa Pak Joko Dri, saya agak tuntas bisa menjelaskan bagaimana Pak Joko Dri dan mungkin juga dia bisa menjelaskan tentang saya. Joko Dri adalah PT Liga dan Joko Dri di bawahnya adalah klub. Dan itulah bagian dari pekerjaan saya selama ini yang dianggap barangkali anggapan bahwa BOPI melaksanakan pekerjaan yang terlalu jauh, terlalu dalam. Tapi begitu saya tanya yang kali itu seperti apa juga tidak bisa dijawab. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau PSSI mungkin nanti Pak Gatot lah yang menjelaskan. Kalau PT Liga. PT Liga dari aspek perencanaan kemudian persiapan dan segala macam itu saya anggap itu profesional. Dan awal pertemuan saya dengan Pak Joko Dri ini juga saya mengajak beliau untuk bicara profesionally. Tidak bicara mengenai masalah politik, masalah kebijakan-kebijakan. Kami bicara data. Karena data itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kami, bagi BOPI ini untuk menilai kelayakan dari klub maupun PT Liga untuk melaksanakan kompetisi. Data itu sendiri sebenarnya bukan di karang-karang. Data itu sendiri adalah sesungguhnya adalah merupakan suatu kriteria yang tidak lepas dari kriteria ditetapkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI sendiri yang sebenarnya itu tidak jauh bedanya dengan yang ada di aturan atau Undang-Undang nomor 3 maupun PP nomor 16. Semua usaha yang kami lakukan dengan PT Liga dalam proses apa yang kami sebut sebagai verifikasi itu tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Kami mulai dari sejak awal kami menjadi ketua umum BOPI pada bulan Januari 2014 mencoba ingin memahami PT Liga itu seperti apa. Organisasi olahraga profesional lain seperti apa. Kami menyurati mereka untuk minta data sebagai database buat kami. Untuk mengadakan suatu penilaian, untuk kemudian kita mengadakan penelitian, barangkali ada hal-hal yang barangkali kami bisa berikan suatu masukan dalam aspek pembinaan. Kemudian selama tahun 2014 komunikasi kami dengan PT Liga mungkin terlalu sibuk barangkali. Walaupun pada proposal atau rekomendasi sebelumnya itu ada kewajiban bagi PT Liga atau organisasi olahraga manapun itu setiap event itu melaporkan kepada BOPI lengkap dengan video. Selama 1 tahun itu kami mohon maaf mungkin Pak Joko terlalu sibuk sehingga tidak sempat menyampaikan laporan kepada saya. Selama 1 tahun kami menunggu juga tidak. Suatu saat saya ketemu dengan Pak Joko di Kongres PSSI di hotel ini juga. Di Hotel Borobudur, Kongres luar biasa. Betulan dulu di samping saya bertanya Mas Joko, sudah seberapa jauh verifikasi yang dilaksanakan oleh Pak Joko. PT Liga? PT Liga. PSSI, yang sebenarnya kita akui sebagai federasi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan verifikasi. Saya tidak begitu terlalu lama berbincang dengan beliau, tapi beliau mengatakan kira-kira sudah 50-60% lah Pak. Yang lolos berapa Pak? Ya kira-kira 14 apa 15 atau 16. Pertanyaan saya pada waktu itu karena saya masih bodoh-bodohan lah Pak. Bagaimana kalau seandainya yang lolos verifikasi menurut Pak Joko itu cuma 7 klub atau 8 klub? Nggak bisa Pak. Kenapa tidak bisa? Tentu dari aspek bisnisnya. Oke. Selanjutnya selesai itu sudah tidak ada lagi komunikasi, muncul di koran bahwa PT Liga akan melaksanakan kompetisi untuk putaran tahun 2015 itu dijadwalkan kick off pada kalau tidak salah 28 Januari.
27 ya, 27 28 Januari ya. Ya. Bagus Pak Haji Selayar, 27 Januari. Itu awal Pak. Masih muda dia. Masih muda ya, masih muda ya. Jadi ingatannya kuat. Karena saya masih blank sama sekali, tidak punya data apa-apa, tentu saya mempersiapkan diri untuk menjawab suatu saat kalau ada proposal permohonan rekomendasi. Karena rekomendasi itu adalah prosedur Pak. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu ada rekomendasi yang keluar, tahun 2013 itu kalau tidak salah, waktu itu masih ada ada IPL maupun ISL, ada 2 liga, dua-duanya dapat. Tentu dari Ketua Umum BOPI sebelumnya. Tahun 2014 saya periksa dokumen, juga ada rekomendasi yang keluar pada saat saya seharusnya sudah menjabat. Tapi kemudian yang menandatangani rekomendasi itu bukan saya. Dan setelah saya pelajari dokumen itu, rekomendasi diajukan oleh, proposal diajukan oleh PT Liga per tanggal 28 Januari, tanggal 29 itu sudah keluar rekomendasi itu tanpa ada kegiatan disebut dengan verifikasi itu. Lalu kemudian saya lihat itu 2 atau 3 hari sesudahnya itu sudah terjadi kick off. Nah, saya mempelajari kemudian apakah saya juga harus seperti itu? Apakah saya sebagai Ketua Umum BOPI sesudah itu juga akan memberikan suatu rekomendasi hanya sekedar untuk tanda tangan? Proforma lah. Cap, proforma. Nah, kami rapat dengan teman-teman. Kami punya ahli Pak. Kami punya tim yang kuat, ada profesor, kemudian ada juga orang yang punya latar belakang berkait dengan inspektorat. Kemudian ada juga teman-teman kita yang paham betul tentang statuta FIFA, AFC maupun statuta PSSI sendiri. Dari situlah kami sepakat. Mari kita bikin verifikasi, tapi jangan verifikasi asal-asalan. Tapi istilah verifikasi ini sebenarnya itu terlalu jauh. Yang kami harapkan itu adalah BOPI ini meminta data dari PSSI maupun PT Liga yang sudah melaksanakan verifikasi. Jadi hasil verifikasi yang kami minta. Ternyata yang kami dapat dari semua proses itu hanya ada 2. Ternyata, yaitu laporan tentang financial capacity dari klub-klub itu untuk proyeksi tahun 2015. Yang satu lagi adalah tentang infrastruktur. Dalam hal ini kontrak dengan antara klub dengan Jadi kalau saya perpendek Pak, apakah verifikasi itu yang kemudian hasilnya ada 2 klub yang tidak layak untuk ikut dalam kompetisi? Ya, jadi ini proses. Kami sudah melaksanakan konsultasi dengan pihak PT Liga tentang parameter yang kami gunakan untuk menilai kelayakan klub secara bertahap. Kemudian data-data yang masuk itu juga masuk secara bertahap, dilengkapi, akhirnya ketemulah. Pada awalnya 11 seperti yang disampaikan oleh Pak Lanyala tadi ya, ada 6, ada 7 yang dalam presentasi kami ke DPR itu yang belum memenuhi syarat. Yang pertama itu Persebaya, itu dengan catatan keras. Yang kedua itu ada 6 klub, itu masalah pajak dan masalah legalitas. Kenapa belakangan menciut menjadi 2? Karena data yang masuk juga bertahap Pak. Enggak, apa yang lain udah clear sampai 2 ini? Ya, yang lain itu yang 11 itu clear. Ya. Jadi masuk kategori A, kemudian kategori B, kemudian Persebaya itu masuk kategori C sambil menunggu perkembangan data berikutnya. Apakah dari verifikasi pertama 2 klub tadi udah masuk di dalam kategori yang tidak layak? Kategori C dan kategori D. Dua-duanya? Dua-duanya ya, baik itu Persebaya maupun 6 klub yang lain. Jadi akhirnya finalnya 2 klub, yang direkomendasikan tidak ikut memenuhi syarat. Bagaimana Pak PT Liga, Pak Triyono? Terima kasih Pak Karni. Sebelum masuk ke yang ditanyakan, mungkin perlu menjelaskan sedikit. PT Liga sebagai perusahaan yang mendapatkan kewenangan dari PSSI mengelola kompetisi, ISL Divisi Utama, posisinya adalah
perusahaan yang dimiliki oleh klub-klub 99% dan 1% oleh PSSI. Dalam perjalanan kompetisi sejak tahun 2008 sampai 2010, saat Liga Indonesia mengendorse yang disebut oleh Club Licensing Regulation, sebenarnya mengadopsi apa yang diinginkan oleh FIFA tentang proteksi terhadap 3 poin: integritas kompetisi, stabilitas kompetisi, dan kualitas kompetisi. Maka sistem licensing ini diadopsi oleh FIFA yang dulunya dijalankan oleh UEFA. UEFA didatangkan juga dari federasinya Jerman. Nah, konteks memproteksi tadi, FIFA menginginkan bahwa klub licensing juga sebagai tools development, pengembangan. Maknanya, saat kita ingin mengimprove kualitas kompetisi, khususnya liga profesional, maka kita ingin standarnya ditinggikan. Seberapa besar standar itu menjadi kewenangan masing-masing federasi untuk mengukur kemampuan masing-masing klub dan keinginan mengejar gap atas ketertinggalan dibandingkan orang lain. Keinginan kita, dan saya menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Nurrahman dari Bobi tadi, sebenarnya kami memahami niatnya, tapi kita belum memahami caranya. Kenapa? Karena FIFA dalam relnya, independensi dari sebuah federasi dan liga yang terafiliasi mendapatkan kebebasan penuh untuk memproteksi kompetisinya dengan menyaring siapa yang berhak tampil di kompetisi tadi. Saringan-saringan tadi itulah yang disebut dengan sistem lisensi. Sistem lisensi ini esensinya 2, Pak Karni. Pertama adalah metodologi, yang kedua adalah passing grade-nya. Metodologinya di seluruh dunia sama, seperti ujian 5 mata kuliah, infrastruktur, sporting, legal, finance, administrasi. Tetapi passing grade-nya menjadi independensi masing-masing federasi. Tidak mungkin passing grade di UEFA diterapkan di EFC, Jepang, diterapkan di Indonesia, dan seterusnya. Oleh karenanya, kita sebagai pengelola kompetisi, sebagai pengelola federasi, harus memahami antara gap yang ingin dikejar dengan potensi masing-masing klub. Jika standar itu terlalu tinggi, maka seluruh klub bisa terusir dari rumahnya. Padahal berkompetisi bukan sekedar kewajibannya, tapi hak mereka berkompetisi. Proses promosi dan degradasi sebenarnya menjadi aspek pertama sebelum orang mengikuti ujian. Jadi orang ikut di ASL tidak serta-merta karena dia punya stadion hebat, uangnya banyak. Tapi karena dia memang bertumpu dari sebuah proses sehingga dia naik dari strata terendah sampai strata tertinggi. Baru dia mendapatkan tiket untuk mengikuti ujian. Nah, balik kepada keinginan negara, kami memahami bahwa negara ingin profesionalisme ini didorong secepat-cepatnya. Nah, pertanyaan kita, bagaimana caranya negara masuk? Saat tadi disampaikan oleh Pak Nurrahman, Undang-Undang SKN yang diturunkan juga menggunakan instrumen negara melalui BOPI, ingin menguji kelayakan klub-klub ikut berkompetisi. Dengan ilustrasi yang sederhana misalnya, saya Menteri Pendidikan ingin bahwa universitas mendapatkan mahasiswa terbaik, maka diuji calon mahasiswanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimengerti oleh menterinya, tapi sebenarnya esensinya itu adalah otonomi dari sebuah universitas tadi. Ini dalam konteks yang sangat sederhana. Nah, di kita, negara ingin profesionalisme ditingkatkan, tetapi independensi dari negara tadi, dari federasi tadi, untuk mengelola metodologi menguji dan passing grade yang ditetapkan, itu adalah independensi mereka. Sehingga saat negara ingin masuk untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan stabilitas kompetisi, maka kita harus masuk bergandengan yang FIFA sebenarnya. Jadi yang terjadi menurut PT Liga apa? Tadi kalimat saya sederhana, kita memahami niatnya tapi tidak memahami caranya. Karena caranya menurut saya ada gerbang sinergi yang FIFA tahun 2007 mengendorse yang disebut dengan Cooperation Agreement. Itulah yang akan mensinergikan inisiatif negara, government involvement dalam football development yang ada di sebuah negara. Sehingga inisiatif tadi bisa kita sinergikan. Apa yang diinginkan oleh Bobi tadi dimengerti. Baik, gitu. Bagaimana dengan 2 kesebelasan yang akhirnya dianggap tidak layak oleh
Bopi? Saat Liga memutuskan 18 klub berkompetisi, Bopi mencekal 2 karena alasan yang disampaikan, kita dalam posisi simalakama. Kalau kita jalanin rekomendasi Bopi dengan main 16, maka FIFA mengatakan kalian telah diintervensi oleh pihak ketiga dalam unique government. Jika kalian ikuti yang 18, maka kami akan dicekal oleh negara karena kalian dianggap tidak taat terhadap negara. Nah, kondisi ini seyogianya menjadi perenungan kita bersama bahwa keinginan negara untuk memproteksi integrity, quality, dan stabilitas tadi dalam formula yang bisa direncanakan dengan baik. Kenapa direncanakan dengan baik? Saya menganggap bahwa kita memiliki regulasi, ada tahapan drafting dikomunikasikan ke stakeholder. Kemudian itu jadi sosialisasi. Setelah sosialisasi, maka diuji dan kemudian ada pendampingan. Proses perencanaan baik inilah yang menurut kami adalah yang kita inginkan, yang sekarang kita lihat tidak terjadi. Bagaimana menurut PT Liga alasan Bopi terhadap 2 kesebelasan ini tidak layak? Dia punya alasan. Apakah alasannya itu PT Liga juga menolak? Itu masuk ke substansi. Sebenarnya dalam hal yang paling mendasar masalah kewenangan. Sebagai ilustrasi sederhana, FIFA sendiri, sekalipun negara kita menjalankan kompetisi dengan seluruh klub-klub sangat-sangat amatir sekalipun, FIFA tidak pernah melarang klub itu berkompetisi. Jadi saat kita ingin melakukan improvement sebuah kompetisi dengan mendorong standarisasi yang tinggi dan menyebabkan klub tadi kehilangan haknya, maka hanya federasi yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain. Jadi bukan juga Bopi? Bukan juga Bopi. Kita rehat dulu pemirsa. Pemirsa, kita masih dalam Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Pak Jamal Aziz, anggota Exco PSSI. Ini katanya kalaupun dapat sanksi FIFA belum berarti kiamat. Gimana menurut Pak Jamal? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum kiamat ya keliru, Pak. Hah? Kalau belum kiamat ya keliru. Keliru? Ya justru kiamat. Kenapa? Loh, bagaimana? Founding father kita waktu negeri ini berdiri menyatakan bahwa hukum yang ada di Republik ini negara hukum Pancasila. Hukumnya secara aktif, berarti membuka hubungan dengan internasional. Ya, maka pada tahun 52 kita diterima sebagai anggota FIFA. Waktu kita diterima kita tanya, kenapa ini kok begini ketat peraturannya? FIFA mengatakan, ini universal. Setiap negara yang menjadi anggota harus tunduk dan taat dengan statuta kami. Maka untuk menjaga setiap penguasa, istilahnya yang sekarang ini, setiap pemilu pengganti penguasa, ganti pengurus PSSI-nya. Itu yang tidak diingini oleh FIFA. Maka PSSI ini harus tunduk dengan statuta FIFA. Keberadaannya memang di dalam lingkungan NKRI. Setuju. Tapi nanti hubungan internasionalnya kita akan dikucilkan. Berarti kiamat. Nanti SEA Games, kalau memang 29 Mei tidak ada jalan keluar, kita tidak boleh main. Kemungkinan setelah 29 Mei, setelah Kongres FIFA, akan turun nanti Presiden IOC kemari untuk meninjau kembali, pantaskah Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games? Apa tidak malu ini kalau sampai ini terjadi? Tapi Pak Karni, semua ini kalau perdebatan tentang hukum dan lain sebagainya terlalu repot. Saya kebetulan secara politik, bekas orang politik. Ada 2 catatan saya yang menarik dari sikap Pak Menpora yang terakhir dijatuhkan ini, Pak. Yang pertama, 1, waktu bulan Maret tanggal 27 Maret itu akan ada perhelatan pemilihan caleg. Semua caleg boleh memanfaatkan elemen apapun untuk memenangkan dirinya. Pak Imam Nahrawi sempat menggunakan elemen Persibaya 27 untuk mendukung beliau.
Di sini ada dari websitenya PKB. Alhamdulillah beliau jadi. Setelah jadi, bukan cuma jadi anggota DPR, rupanya garis tangannya jadi menteri. Jadi menteri. Itu tanggal 27 Oktober 2014. Tanggal 31 Oktober beliau membuat janji. Kepada Persibaya 1927, dia katakan nanti insya Allah Anda akan kembali ke liga tertinggi, ISL. Ini yang mungkin menjadi beban moralnya beliau. Memaksakan yang tadi Bapak tanyakan kepada Pak Joko, kenapa yang dua ini? Yang dua ini, yang satu jelas Persibaya bukan anggota PSSI 1927. Arema itu wilayahnya yayasan. Muaranya harusnya ada pada pengadilan. Tidak pada keputusan BOPI. Maka tidak boleh masuk wilayah itu. Dan kalau itu dikatakan melanggar, sudah ada kesepakatan tadi dikatakan oleh Pak Nyala, ada di RDPU di Komisi 10. Terus tanggal 27 April mengundang lagi. Ternyata yang dua boleh main. Lalu salah yang dikatakan salah yang mana? Kalau dua ini dianggap, yang kita dianggap mengabaikan suratnya Kemenpora, tapi pada 27 April Kemenpora memanggil semua klub ISL. Udahlah, yang penting kamu main, yang dua boleh main juga. Lalu salahnya di mana? Itu Kemenpora. Oh ya, saya memang tidak hadir. Saya tidak hadir, tapi semua klub menyatakan, ini boleh saksi, bahwa yang dua yang dikategorikan tidak boleh main, dibolehkan untuk main. Nggak ada dosanya dong. Nggak ada dosanya berarti. Kan begitu Pak. Ya, sekarang saya katakan, kalau tadi dikatakan, jangan bilang kita melarang tidak boleh kompetisi. Yang mengatakan tidak boleh kompetisi adalah ESCO. Kami punya statuta, memerintahkan dalam situasi yang tidak mungkin kami bisa membendung, maka itu kita anggap itu force majeure. Bagaimana ini pertandingan tidak boleh dilarang seluruh Indonesia? Apa itu tidak force majeure? Kalau kemarin saya sama Pak Gatot sempat ribut di satu TV, Pak Jamal, force majeure itu gempa atau dan lain sebagainya atau perang, ya toh? Saya bilang sama beliau, Pak, Irak itu perang, Libanon itu perang, Israel itu perang, negaranya main bola. Kita tidak ada perang, kita adem ayem. Yang pusing rakyat cari 9 bahan pokok. Menghadapi besok lusa ada Pertamax, Pertalite. Harga tidak menentu dan lain sebagainya. Sedangkan bola ini multi efek. Yang Bapak perlu tahu, ada 782 klub berhelat di bawahnya PSSI. Kalau satu klub membawai 50 orang saja, sudah berapa ratus ribu. Kalau punya keluarga 3 orang, berapa? Kalau itu dihelatkan semua, berapa juta? Dan ini hiburan satu-satunya. Negara itu tidak harus membunuh, membina, membimbing, memfasilitasi. Semangatnya terlalu meluap. Ada jawabannya Pak Dewa? Ada jawaban? Oke, terima kasih Pak Jamal. Karena terlalu sering ya kami itu berdebat sehingga sampai tahu hafal-hafal titik-titik di mana gitu. Yang pertama adalah pada Pak Lanyala, terima kasih dari komentarnya, tentang masalah intervensi ke Polri. Itu bukan intervensi, itu sudah termuat dalam keputusan Menpora tentang kegiatan keolahragaan PSSI yang tidak diakui. Di situ ada poin yang menyebutkan, jadi dampak dari keputusan ini berarti perangkat pemerintahan tidak memberikan izin untuk itu. Satu, clear, bukan intervensi, mana mungkin Kapolri itu diintervensi. Kemudian yang kedua tentang masalah bahwa SP1, SP2, SP3 bukan di zaman saya. Clear, memang beliau belum terpilih. Tetapi kan kita bicara mengenai the whole entitas, kita bicara tentang kegiatan keolahragaannya. Itu tidak belong kepada Pak Johar Arifin, tidak tidak bermilik kepada Pak Lanyala dan sebagainya. Tapi setelah tanggal 17 April itu sudah dibekukan, itu berdampak seterusnya. Kemudian yang berikutnya, tim nasional tidak akan berlaga di berbagai event internasional. Sekali lagi
kami mohon dengan sangat, kita baca lagi baik-baik di keputusan tentang pembekuan. Di situ disebutkan, dan juga kami laporkan kepada FIFA. Kita make sure bahwasanya untuk kegiatan event-event internasional tetap kami dorong. Bahkan kompetisi pun juga tetap kami dorong. Kemudian tadi juga disebutkan tentang kesepakatan DPR. Memang betul, pada saat Pak Nuraman, Bobi ketemu dengan beberapa pimpinan anggota Dewan dan Komisi 10, itu ada catatan. Tetapi pada saat tanggal 6 April, sekali lagi 6 April, ada raker antara Menpora dan kemudian Komisi 10, itu sudah jelas kesimpulannya bahwa 18 itu boleh main, tapi dengan 2 catatan. Artinya yang 2 Arema dan Persebaya itu dengan 2 syarat. 1, rekonsiliasi di antara mereka harus diselesaikan. Dan yang kedua, nanti sambil tadi yang disampaikan Pak Lanyala, betul, itu sampai 1 putaran, itu rekomendasi special treatment, ambil jalan. Kemudian, jadi tidak betul kalau kemudian kami melangkai DPR. Kemudian kalau yang berikutnya adalah bahwa Persebaya itu merujuk bahwa kami memaksakan pada Persebaya 27. Enggak juga. Kalau kami arogan, abuse of power, itu Persebaya 27 langsung kami tetapkan harus ikut. Tidak ada. Mereka sudah demo, nggak bisa. Nah ini yang terakhir, ini yang perlu saya hati-hati jelaskan. Mungkin Pak Lanyala juga harus sadar, pada saat beliau menjadi ketua KPSI, sekali lagi, pada saat beliau menjadi ketua KPSI, beliau sendiri yang men-challenge, dapat sanksi FIFA nggak apa-apa. Karena alasannya adalah waktu itu struggling, bersebelahan dengan PSSI. Sekarang jadi masalah, jangan kita kemudian membolak-membalik bahwa kondisinya akan menjadi berbeda. Kemudian Pak Joko Driono tentang masalah sistem lisensi. Memang betul, yang diatur di FIFA Club Licensing Regulation itu diatur lisensi. Tapi sekedar Pak Karni tahu, yang namanya Bobi itu bukan lahir baru kemarin sore. Bobi itu sudah ada sejak tahun 2009. Bahkan jujur kami akui, ini kesalahan Bobi juga. Dulu yang namanya rekomendasi itu ibaratnya hari ini masuk dokumen, besok keluar rekomendasi, lusa kemudian keluar izin dari polisi. Pak polisi nggak salah, tapi rekomendasinya itu yang kemudian Bim Salabin segera muncul. Kemudian tadi disebutkan Pak Joko tentang masalah independensi, kami setuju. Tetapi di beberapa pasal yang diatur di dalam FIFA Club Licensing Regulation itu juga dirujuk tentang kepatuhan pada national law. Misalnya kayak pajak, kemudian beberapa aturan-aturan lain. Kemudian juga disebutkan tentang tadi memang niatnya benar, corannya beda. Kami itu tidak membuat aturan-aturan yang lain, tinggal mengcopy paste. Kalau boleh saya menyinggung suratnya FIFA tanggal 10 April yang lalu. Bahkan Kemenpora dikritik melakukan tambahan yang disebutkan additional kriteria. Untungnya saat itu tidak kami copy paste, karena poinnya adalah di situ ada yang grade wajib itu ada. Kami itu menyebut. Kalau istilahnya Pak Joko mengatakan tadi mencekal mungkin terlalu ekstrim, tapi oke lah, itu hak dari Pak Joko. Tapi poinnya adalah PSSI itu Pak Karni punya yang disebutkan PSSI Club Licensing Regulation. Itu sudah disahkan, kalau nggak salah itu September atau Oktober 2013, kemudian diberlakukan November 2013. Kami itu nggak buat peraturan apa-apa, yang punya adalah beliau-beliau. Kemarin kemudian yang terakhir Pak Jamal Aziz, kita harus tunduk pada FIFA, betul. Kami itu sampai hafal kurang lebih pasal 13, 14, 17. Yang artinya adalah to manage their affair independently and to make sure that affair are not interfered by any third parties. Kami menghindari ranah-ranah di situ. Kemudian kalau disebutkan bahwasanya tadi mungkin Pak Jamal perlu membaca berita lebih banyak. IOC di sini itu tidak ada hubungannya kalau kita sekali lagi tidak mengharapkan di ban. Kalau sampai di ban itu nggak ada hubungannya, kemudian IOC membatalkan hosting Indonesia menjadi Asian Game. Itu urusannya IOC dan OCA, khususnya OCA itu sendiri, Olympic Council of Asia. Kemudian tadi yang disebutkan tentang masalah pertentangan atau mungkin komitmen yang disampaikan oleh Pak Imam Nahrawi, saya nggak tahu. Saya nggak tahu masalah politik seperti itu yang pernah mungkin entah benar atau tidak dijanjikan oleh Pak Imam. Tapi poinnya, daripada itu muncul fitnah, daripada dusta di antara kita, selesaikan saja di pengadilan. Kemudian mengenai masalah Arema, itu harusnya menjadi yurisdiksi pengadilan. Silakan. Tapi poinnya adalah, kalau memang itu di PSSI sendiri, di FIFA sendiri itu ada aturannya, kenapa kami tidak terapkan gitu. Bahkan sampai hari-hari berikutnya setelah tanggal 6 April, kami itu menunggu
Bukan berarti kok kami minta misalnya 27 itu harus rujuk pada Persebaya sekarang, enggak. Tapi harus ada hitam di atas putih seperti kata beliau-beliau di Komisi 10. Harus ada bukti. Misalnya taruhlah Persebaya yang sekarang, oke, masalah 27 masalah kami. Kalau ada apa-apa yang digugat kami, itu tidak ada masuk kepada kami. Ya, dan poinnya adalah lagi-lagi kami mengacu kepada aturan FIFA. Kemudian kalau disebutkan pada tanggal 27 April itu berarti sudah diterima sebelumnya. Sekali lagi saya tekankan, mungkin bukan untuk yang pertama kalinya kepada Pak Jamal Aziz. Pada saat itu klub-klub juga hadir. Yang diucapkan Pak Menteri adalah bahwa 2 klub ini sengaja diundang. Pertama sebagai aspek pembinaan dan yang kedua ada indikasi mungkin rekomendasi tidak lama lagi akan diberikan. Jadi tidak clear langsung saat itu diterima. Kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah kompetisi di seluruh Indonesia tidak boleh dilakukan. Itu salah lagi. Kami sudah mengeluarkan surat kepada kepolisian, intinya pada divisi utama dan di bawahnya itu silakan untuk jalan. Dan yang terakhir adalah masalah force major. Tadi disebutkan beliau memberikan contoh kayak di Lebanon, di Irak, betul. Di sana adalah stabilitas politik itu tidak aman. Tapi kan tidak ada deklarasi dari federasi sepak bola setempat bahwa ini adalah force major. Jadi nggak bisa. Maaf saya interupsi, kalau mau pakai istilah asing ucapannya yang benar, itu bukan force major, force majeure. Ya, lebih baik pakai bahasa Indonesia kalau saudara tidak mengerti istilah asing. Saya tahu lebih tahu daripada Bapak. Keren. Ya, mohon ngomong maaf. Indonesia aja. Mohon Jangan force majeure kok dibaca force major. Salah itu. Mohon maaf, saya menghormati Bapak, tapi artinya maknanya ke situ gitu. Baik. Saya ke Pak Sarban, Sarban dulu. Beliau sebagai masyarakat sepak bola Indonesia. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kebagian juga. Gini Bang, jadi saya melihat dan mendengar tadi ungkapan dari Pak JK, Wakil Presiden, bola adalah menjadi identitas, bola harus menjadi hiburan rakyat, dan bola harus menjadi prestasi. Tapi hari ini judulnya Bola Duka Sepak Bola Indonesia. Sedikit saya cerita tentang sepak bola di Indonesia. Sepak bola hari ini memasuki 3 fase. Fase pertama adalah sepak bola yang menjadikan nama bangsa Indonesia, sepak bola yang menyatukan kita dengan berkumpulnya Yong Ambon, Yong Celebes waktu di tahun 1930-an. Atas apa? Atas undangan Belanda. Mereka bermain, mereka berprestasi, Belanda mengakui, akhirnya anak-anak bangsa Indonesia berangkatlah ke Perancis karena ada penyelenggaraan Piala Dunia di Perancis. Mereka bermain, mereka berprestasi, pulang ke Indonesia, dilihat oleh Bung Karno, ini bisa menjadi alat untuk kita merdeka. Jadikanlah bola ini untuk menuju kita kemerdekaan. Fase Bung Karno, kita masuk fase menjaga NKRI. Digunakan oleh Pak Soeharto waktu itu, Ketua Umum PSSI harus jenderal, tidak boleh sipil. Itulah kenyataannya. Fase ketiga, menurut saya, inilah kenyataan fase yang katanya demokrasi, tapi ini fase kehancuran yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita bangkit. Saya melihat luar biasa penjelasan dari Sekjen PSSI periode 2011-2015. Luar biasa, ada Pak Lanyala dan Bang Ajis, Esko-nya. Tapi pada kenyataan kenapa Pak Jamal ya, sorry. Ya, Pak Jamal Aziz ya. Tapi pada kenyataannya, prestasi kita di titik nadir hari ini. Minggu lalu saya ke Brunei Darussalam, saya banyak menemukan tentang sepak bola kita, bahwa dari grafik ini, grafik kita dari tahun 1990 atau kita menurun terus. Yang lebih dahsyat adalah periode 2011-2015. Ini periode yang menurut saya yang harus kita bangkit.
Kalau kita lihat lagi sumbangan FIFA tahun 2010 kita masih menerima 500.000 US. Hari ini 2014 kita hanya menerima 250.000 US. Ada apa? Kalau saya lihat lagi Brunei Darussalam pasca dia dihukum, dia mempunyai 3 proyek besar. Kantor yang megah, dia mendapat fasilitas membangun lapangan estetis untuk futsal, berikut hotelnya. Banyak proyek dia. Nah, kembali kepada Indonesia. Saya melihat ini adalah fase kebangkitan. Tidak ada lagi kita berpikir kemarin, tidak ada lagi kita berpikir berkonflik. Karena ini di titik nadir. Benar Pak Sarman, ya. Pembekuan ini justru perlu agar kita bisa bangkit. Ya, karena ini Pak, gitu kan. saya berkeliling Indonesia, Sabang sampai Merauke. Sampai di titik nol di Sabang. Apa yang saya dapati? Tidak ada pembangunan lapangan sepak bola untuk anak kita. Hari ini saya mengatakan sepak bola tidak ubahnya air aqua ini. Dulu kalau kita berjalan keliling kampung, kita dengan mudah gratis meminum air. Hari ini sudah berubah bentuk. Begitu juga sepak bola hari ini. Kita berkeliling kemanapun hari ini, kalau kita mau main sepak bola, ada 2 pilihan. Masuk SSB atau berbayar namanya futsal. Jadi ini kenyataan Bang, kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Jadi lapangan itu menurut Pak Sarman itu harusnya PSSI bikin. Bukan hanya, jadi gini, fungsi PSSI adalah Bang. Ini saya juga komparatif dengan negara lain Bang, atau Malaysia lah kata. PSSI bekerja sama dengan pemerintah, bermitra dengan pemerintah. Contohnya, Ketua Umum PSSI yang Pemprov katakanlah datang ke Gubernur. Pak Gubernur, berapa jumlah penduduk kita? Berapa luas wilayah kita? Terakhir, Pemprov atau pengurus provinsi PSSI mengatakan, bagaimana lapangan sepak bolanya? Apakah itu dilakukan? Pada kenyataan menurut saya, lapangan sepak bola yang ada hanya 2 pilihan. Di Komplek TNI Polri atau di sekolah yang cukup mahal. Ini kenyataan Bang. Terakhir saya datang ke Sampit atau kemarin saya datang ke Sintang. Saya minta. Ini hasil penelitian Bang. Bukan, ya. Jadi nggak usah dijawab, dengar dulu. Saya datang ke Sampit. Anak-anak Sampit lebih mengenal yang namanya Liga Eropa. Karena apa? Mau main di mana kita? Ya intinya kita perlu revolusi lah. Ya, intinya adalah gini Bang. Intinya hari ini adalah rencanakan pasca kita dihukum oleh FIFA. Ada 3 hukuman FIFA. Ada suspend, ada mengundurkan diri, atau dikeluarkan. Suspend adalah satu hukuman yang paling bisa kita ambil dengan secepat mungkin. Apa tidak tambah hancur kalau kita dihukum? Tidak. Kita lihat Brunei Darussalam lebih bagus. Kita lihat Irak pasca suspend di juara Asia. Lihat Yunani juara Eropa. Jadi kalau gitu kita perlu dihukum. Ya. Kita lihat dulu dulu. Panasonic Award ke-18, kategori Host News and Information Talk Show, Karni Ilyas. Kategori Berita, Kabar Petang. Kategori Investigasi dan Majalah Berita, Menyingkap Tabir. Telusur. Kirim kategori Host News Program, Brigita Manohara. Kategori Special Event, Damai Indonesiaku. Kategori Talk Show Berita dan Informasi, Indonesia Lawyers Club. Apa kabar Indonesia Malam? Meja Bundar.
Kirim SMS dan Twitter Anda untuk TV One.